Di episode kali ini, Jessica mau menjelajahi kota Banten nih. Meskipun baru diresmikan menjadi provinsi, namun sebenarnya sejarah kerajaan Banten sudah ada sejak lama sekali. Sebagai salah satu pusat perdagangan pada masa itu, Banten seringkali menjadi tempat persinggahan bangsa-bangsa asing. Hubungan dengan bangsa asing ini memberi dampak yang sangat besar dalam perkembangan dan kemajuan teknologi Banten. Seru banget kan? Nah, karena itu, tetap saksikan Jendela Dunia ya. Buka mata selebar dunia. Wah, keren banget ya pemandangannya. Tuh masih hijau, ada gunung-gunung, pokoknya keren banget. Tapi Jessica nggak pengen jalan-jalan ke gunung atau ke sawah nih hari ini. Tapi saya pengen menelusuri kota Banten lama. Menarik banget kan? Pasti pengen tahu deh ada apa aja di sana. Makanya ikuti petualangan saya hari ini ya. Aduh, capek nih, pengen istirahat deh kayaknya. Waduh. Ih, ada danau tuh. Kayaknya enak tuh buat istirahat di sana. Tasik Kardi merupakan gabungan dua suku kata dari bahasa Sunda, yaitu Tasik dan Ardi yang artinya danau buatan. Danau ini konon luasnya mencapai 5 hektar dan bagian dasarnya dilapisi dengan ubin dan batu bata. Ternyata ini namanya Danau Tasik Kardi. Wah, gede banget ya. Dari data yang saya peroleh, ternyata danau ini tuh luasnya sekitar 5 hektar, tapi diairi hanya sekitar 4 hektar aja. Dan kedalamannya itu lebih dari 1 meter. Tuh, saya cari lagi nih, data apa lagi dari danau ini. Oh, lagi-lagi, si danau ini sendiri itu dibuat pada zaman Kesultanan Banten yang kedua. Ih, udah lama banget ya. Ada orang mancing tuh. Kita tanya-tanya yuk. Aduh. Permisi Mas. Ya. Duduk ya, boleh ya? Iya, boleh. Wah, kenalan dong. Iya. Mas siapa? Gunawan. Mas Gunawan. Nah, saya kan lagi jalan-jalan terus nemu danau nih, Mas. Dari data-data saya nih yang di sini nih, katanya ini dulu tuh danau tempat mengairi air-air yang ada di kerajaan zaman Banten dulu. Emang iya, Mas? Iya, kayaknya, Mas. Oh, gitu. Terus kok dipakai buat mancing? Sekarang mau jadi tempat rekreasi sama tempat mancing kayaknya, Mas. Oh gitu. Ya udah deh. Saya pengen muter-muter dulu deh Mas kalau gitu. Selamat memancing ya. Iya. Mudah-mudahan dapat ikan yang gede-gede, dapat Ya. hiu. Thank you ya. Nggak cuma sebagai tempat penampungan air, danau ini digunakan untuk mengairi areal persawahan dan dimanfaatkan untuk memenuhi pasokan air bagi keluarga keraton dan masyarakat sekitarnya. Pemirsa, lihat nggak pulau yang ada di tengah danau? Itu namanya Pulau Balekambang. Pulau buatan ini dulu merupakan tempat rekreasi keluarga kesultanan. Sampai sekarang di pulau ini masih dapat dilihat sisa-sisa peninggalan Kesultanan Banten seperti kolam penampungan air dan kamar mandi keluarga kesultanan. Pulau ini hanya dapat dicapai menggunakan perahu. Namun sayangnya fasilitas ini kurang dirawat sehingga wisatawan tidak bisa melihat ke dalam pulau tersebut. Nah, katanya tadi kan air-air yang ada di danau ini dialirkan untuk keraton-keraton dan juga irigasi. Berarti harusnya di sekitar sini ada keraton-keratonnya tuh. Tunggu. Nah, bener kan? Dari data yang saya peroleh ini ternyata ada keraton namanya Keraton Surosoan yang nggak jauh dari sini. Kalau gitu saya pengen ke sana deh.
Nah, ini dia nih. Ya, digembok. Ya Pak, mau kemana? Ah, Bapak. Saya Iya. Jessica, Pak. Saya Nah. Selamat, pegawai BPJB Serang. Wah, apa tuh, Pak? Balai Pelestarian Cagar Budaya. Wah, ini termasuk cagar budaya, Pak ya? Ya betul. Berarti- Khususnya di Keraton Surosoan ya. Iya, Keraton Surosoan. Berarti bener banget nih pemirsa. Iya. Tepat sekali nih, ketemu orang yang tepat juga nih, Pak. Nah, Pak, saya pengen masuk ke dalam nih, Pak. Kan tadi saya sudah jalan kaki nih dari danau yang di sebelah sana tadi, Pak. Oh iya, Yang- Tasikardi. Nah, Danau Tasikardi. Katanya kan itu tempat untuk perairan dari zaman dulu ya, Pak, mengaliri ke betul. keraton ini juga. Makanya Iya. saya pengen lihat, Pak, di dalamnya. Boleh masuk nggak, Pak? Oh ya silakan, saya bukakan dulu ya. Wah, luar biasa nih, Pak. Hmm. Ini memang harus digembok gini ya, Pak? Iya, ini supaya tamu-tamu yang tujuan ke dalam Keraton Surosoan supaya diketahui, Oh, supaya gitu. nanti bisa diantar oleh petugas kami supaya terpantau. Jadi nggak sembarangan orang Iya, boleh masuk betul. ya, Pak? Silakan. Oh iya, terima kasih, Pak. Keraton Surosoan dibangun sekitar tahun 1522 hingga 1526 pada masa pemerintahan Sultan pertama Banten, Sultan Maulana Hasanuddin. Konon, pembangunan keraton ini melibatkan arsitek berkebangsaan Belanda yang memeluk Islam dan bergelar Pangeran Wiraguna, yaitu Hendrik Lucas Kardel. Wah, ini Pak, ini sekarang kita berdiri di mana nih, Pak? Ya, ini Kok ada? sudah di bagian dalam komplek keraton dan benteng Surosoan ya. Wah, ini tangga-tangga ini. Terutamanya, ya ini adalah tangga, ada 3 trap tangga bentuk setengah lingkaran menuju suatu ruangan yang disebut ruang pendopo Keraton Surosoan. Namun kondisi Keraton Surosoan sudah dihancurkan pada abad 17 karena terjadi perang saudara antara Sultan Agentesa dengan putranya Wih. Sultan Haji yang dibantu oleh Belanda. Oke. Nah, kemudian terakhir dihancurkan Keraton Surosoan ini tahun 1809 oleh Belanda pada saat dipimpin oleh Gubernur Dendels. Namun ada suatu tempat yang cukup unik yaitu kolam pemandian. Kolam pemandian. Yang disebut ada beberapa kolam, di sana diantaranya kolam Lorodenok. Nah, ini tempat Lorodenok. pemandian putri keluarga Sultan ya. Ah, Kemudian juga ada menarik itu, kolam Pancoran Mas. Ini untuk pemandian pria keluarga Sultan. Airnya ini dialirkan dari Danau Tasikardi. Nah, Pak, Nah, saya habis itu. dari sana kan tadi, Pak. Oh, iya. Makanya saya pengen tahu nih, Pak. Di sebelah sana. Wah, Kita lihat ke sana. Boleh ke sana, Pak? Iya, oke. Silakan. Bentuk bangunan Surosoan ini mirip dengan benteng Belanda yang kokoh dengan bastion atau sudut yang berbentuk intan di keempat sudut bangunannya. Sayang ya, bentuk bangunannya sudah tidak lagi utuh, hanya menyisakan runtuhan dinding dan pondasi beberapa bagian bangunan. Namun dari sisa-sisa bangunan Keraton Surosoan ini bisa dilihat betapa pesatnya peradaban di Kesultanan Banten pada saat itu. Ini kok bolong gini sih, Pak? Oh iya, ini sebetulnya parit saluran air ya. Di samping itu juga ternyata sebagai pelengkap pendingin ruangan. Parit-parit ini disalurkan melalui beberapa ruangan. Nah, karena dengan adanya saluran air di bawah ruangan, maka ruangan itu akan menjadi lembab ya. Wah, udah ada Iya. AC-nya nih, Nah, Pak. contohnya. Kita aja pakai kipas angin ya, Pak ya. Mereka Iya. udah pakai pelembab ruangan duluan. Iya, Kita lanjutin lagi Iya. nih jalan-jalan. Wah, ini dia. Nah, ini cukup unik bentuknya, ada 3 kolam. Sini ada kolam Pancoran Mas. Yang kolam ini airnya khususnya dialirkan langsung dari Tasikardi. Oh, jadi ini dia nih yang langsung Ya, dari Tasikardi di ya, Pak ya? sini. Itu ada satu lubang, di dalamnya ditanam pipa terakota disebutnya, dari tanah liat begitu ya, yang sudah disaring dari Tasikardi. Ada 3 penyaringan, yang pertama disebut pengindelan abang, yang kedua pengindelan putih, yang ketiga pengindelan emas. Maksudnya Ya. pakai emas gitu penyaringnya? Artinya pengindelan emas di sini simbol airnya, artinya kondisinya betul-betul sudah
steril, bersih. Oh, gitu. saya pikir tuh penyaringannya pakai Iya. emas gitu Pak. Jadi saking pakai emasnya jadi putih, bersih gitu. Iya. Kemudian ada satu kolam di sini. Nah, ini ukurannya lebih kecil dibandingkan dengan kolam-kolam yang lain. Heeh. Karena kolam ini ukurannya lebih dalam, fungsinya untuk penampungan air kotor. Oh, saya Ya. pikir buat berendam Pak. Iya. Soalnya kan dalam ya. Ya, Ternyata buat artinya air dari kolam-kolam yang kotor. lain setelah dibersihkan, maka ditampung di kolam ini, maka dialirkan keluar ke melalui benteng. Di sana ada gorong-gorong itu ya. Oh iya. Nah, itu untuk pembuangan air kotor keluar benteng. Di sisi luar selatan benteng ada parit kanal. Nah, itu dialirkan ke parit kanal tersebut. Oh gitu. Wah, Jadi luar biasa kondisinya sekali. cukup unik di sini. Tapi Pak, saya pengen tahu nih Pak, ini kan biasanya tuh kalau misalnya ada kerajaan, itu biasanya sebelahnya ada juga nih Pak, maksudnya peninggalan yang lain selain Kesultanan ini ada nggak Pak? Oh iya, banyak ya pada masa Kerajaan Seram Banten. Yang utamanya ini adalah Keraton Surosoan sebagai pusat pemerintahan. Ya. Kemudian juga ada namanya Keraton Kaibon. Kaibon dari nama istilah Kaibuan. Di Dekat sana. Pak dari sini. Kurang lebih 500 meter ke arah tenggara Keraton Surosoan ini. Saya pengen ke sana nih Pak, Bapak mau nggak nemenin? Ya, silakan. Ada Antar. waktunya Pak? Bisa, Wah, insya Allah. senang Iya. sekali nih pemirsa, ada yang nemenin ke Kaibon. Ayo Pak, Iya, kita ke boleh. sana Pak ya. Ya, silakan. Asik. Keraton Kaibon dibangun untuk Ibunda Sultan Syafiuddin, Sultan ke-21 dari Kerajaan Banten. Keraton ini merupakan tempat tinggal para istri atau ratu dan putri-putri kesultanan. Yang menarik dari bangunan keraton ini terdapat perpaduan beberapa gaya arsitektur, antara lain arsitektur Hindu, Buddha, Islam serta relief yang bergaya Eropa dan China. Ini dapat dilihat dari bentuk bangunan-bangunannya, khususnya bagian pintu gerbang keraton. Ya, ini gerbang utama. Kemudian ini masjid di Komplek Keraton Kaibon. Nah, itu bentuk bangunannya masih cukup megah. Ada dinding masjid. Marmer Pak. Ini batu karang. Batu Ya, batu karang itu dari laut. Nah, tentunya kuat pengikat garam. Gitu supaya tidak mudah kropos. Nah, ini tangga cukup tinggi kedudukannya karena masjid ini sifatnya adalah ruangan yang suci ya, tempat ibadah agama Muslim. Nah, kemudian ini lebih tinggi. Lantainya sih. Ya. Udah di Nah, ini pintu renovasi ya, utamanya. Kemudian ada jendela. Kemudian di sana ada mihrab untuk tempat imam, Oh, pemimpin gitu. sholat, Baratnya ritual ke sana. ibadah. Ya, berarti kiblatnya di sana. Kemudian ini juga bagian dari di jendela masjid. Nah, ini masih ada lantai juga ya. Lantai. Nah, ini lantai ubid. Keraton Kaibon ini dihancurkan oleh pemerintah Belanda pada tahun 1832. Berbeda dengan kondisi Istana Surosoan, pada Istana Kaibon ini masih tersisa gerbang dan pintu-pintu besar yang ada dalam kompleks istana. Setidaknya pengunjung masih bisa melihat sebagian dari struktur bangunan yang masih tegak berdiri. Coba ya. Ya, silahkan sambil duduk, boleh ngobrol tentang sejarah Banten. Pak, boleh ceritain nggak Pak sejarah tentang Kesultanan Kaibon ini? Oh iya. Keraton Kaibon. Iya betul. Keraton Kaibon ini dari nama istilah Kaibuan ya. Nah, Kaibuan merupakan tempat tinggal ibu keluarga sultan. Pernah juga digunakan sebagai pusat pemerintahan. Oh gitu, Iya. pernah jadi pusat pemerintahan. Iya. Yang pimpin Pak? Ya pada saat itu pada masa Sultan Muhammad Syafiuddin, di mana Keraton Surosoan sebagai pusat pemerintahan sudah dihancurkan oleh Belanda. Bahkan Sultan secara politik, ekonomi, sosial budaya sudah dikuasai oleh Belanda. Dan statusnya hanya setingkat kadipaten atau bupati. Kemudian bangunan yang unik di sini bentuk arsitekturnya sangat kental dengan nilai-nilai tradisional. Gerbangnya ini bentuknya bentar. Bentar. Nah, artinya suatu bentuk bangunan sisinya sama. Aha. Nah, ini menunjukkan khas tradisi Hindu.
secara bentuk arsitektur. Artinya menunjukkan suatu kawasan yang sakral. Loh, kok ada dari Hindu memangnya? Ini Artinya di sini melestarikan budaya aslinya. Banten awalnya adalah pemerintahan Hindu-Buddha, masyarakat pemeluk agama Hindu-Buddha. Namun akhirnya berdiri pemerintahan Islam dari awal abad 16. Baik Pak, terima kasih banyak atas waktunya ya Pak ya. Oh, iya. Saya mau keliling-keliling dulu. Oh ya, Pak. silakan. Di sana Fotoin masih bareng, ada beberapa. Silakan. Iya. Wah, dibanding Keraton Surasoan ternyata di Keraton Kaibon ini lebih lengkap ya, bangunannya lebih terlihat gitu. Makanya saya sekarang pengen keliling-keliling dulu nih, pengen lihat bangunan yang lain di sekitar sebelah sana. Ikutin yuk. Wah, Mirsa, kayaknya nih gara-gara ininya bagus-bagus nih, jadi pengen berpose ala-ala model nih. Coba. Aduh pemirsa, ternyata capek juga ya jadi foto model. Foto-foto, pose-pose, tapi nggak apa-apa, saya puas juga. Cukup puas banget walaupun bukan jadi model beneran, tapi nggak apa-apa ya. Nah pemirsa, tadi kan kita sudah ke keraton ya kan. Nah sekarang saya pengen tahu nih, menurut data yang saya peroleh, ada tempat untuk menyimpan artefak-artefak dari keraton-keraton ini nih. Namanya adalah Museum Situs Kepurbakalaan. Nah, mendingan kita ke sana yuk. Kita lihat ada apa aja isinya. Come on. Museum Situs Purbakala itu. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan Banten Lama. Wah, menarik nih. Kayaknya saya harus ke dalam deh. Selamat siang, Mbak. Saya mau beli tiket masuknya. Boleh? Satu aja. Oh iya. Kita buka Rp1.000 ya Mbak, satu orang. Oh, Rp1.000? Iya. Oke. Murah sekali, Mbak. Buka sampai jam berapa? Kita buka jam 9 untuk pelayanan, Hah? jam 4 tutupnya. Oh, gitu. Iya. Langsung ya. Ya. Wah, baiklah. Kembalinya Mbak. Oke, terima kasih. Makasih ya. Oh iya, Bu, silakan. Bu, iya, silakan Bu, saya Jessica Bu. Nah, saya tadi melihat kayaknya Ibu sedang menjelaskan sesuatu ya sama anak-anak. Iya. Ibu bisa jelaskan nggak isi dari museum ini? Soalnya saya pengen muter-muter museum sini, tapi nggak ada yang nemenin, jadi saya nggak tahu nanti isinya apa aja. Oke. Jadi ini merupakan museum situs. Aha. Benda-benda koleksi yang dipamerkan di museum ini merupakan hasil penggalian Iya? dari Keraton Surasoan yang ada di depan museum ini. Nah, saya habis dari sana tadi, Bu. iya. Luas sekali ya, Bu. Betul. Capek, tapi keren sih memang. Oke. Nah, kalau Ibu sendiri di sini sebagai apa, Bu? Kebetulan di sini saya memimpin museum ini. Wah, kebetulan sekali. Saya langsung dapat pemimpinnya nih. Boleh temenin saya muter-muter berarti ya, Bu ya? Kemana nih, Bu, kita sekarang? Bisa muter lewat sana. Oke. Museum Situs Kepurbakalaan Banten menyimpan beberapa koleksi. Salah satunya koleksi arkeologika. Koleksi ini mencerminkan eksistensi Banten lama yang telah ada sejak masa prasejarah di Indonesia. Antara lain, kapak batu, arca nandi, genteng berbagai bentuk dan ukuran,
pipa saluran air yang digunakan pada masa itu, dan sebagainya. Ini ada beberapa contoh tinggalan dari Keraton Surosoan. Ini ada lampu gantung, Oh, lampunya ada kayak gitu. lampu minyak, terus ini ada tempat lilin. Oke, Bu. Banyak ya? Oh, banyak banget. Lampunya aja 3 macam. Iya. Dari sisa-sisa benda peninggalan keraton, ada juga koleksi-koleksi asing seperti keramik dari China, Jepang, Timur Tengah, serta negara-negara Eropa. Keberadaan keramik ini mencerminkan bahwa pada saat itu, Banten Lama merupakan salah satu pusat perdagangan yang ramai dikunjungi orang-orang dari berbagai macam bangsa. Ini juga peninggalan-peninggalan yang ini dari negeri Belanda, pipa cangklong, kemudian ini keramik. Kalau di sini merupakan daerah perdagangan. Bukti perdagangannya adalah berupa alat tukar, yaitu mata uang gitu. Jadi Ada di sini, uangnya juga. Iya, di sini ditemukan beberapa mata uang dari Cina, VOC dan lain-lain, dan juga mata uang lokal Banten. Oh, begitu, Bu. Karena banyaknya bangsa asing yang singgah di Banten ini, terdapat beberapa mata uang yang berlaku di sini. Yang unik lagi, ada mata uang yang dicetak VOC di Belanda, tapi tulisannya menggunakan bahasa Arab. Berbagai macam koleksi mata uang asing ini dapat kita lihat di museum ini loh. Ini Mbak, ini salah satu tinggalan dari VOC dan ditemukan di kapal VOC. Oh, ini jadi meriam dari kapal ini? Iya, betul. Tadi saya juga lihat di depan kayaknya ada meriam juga, tapi ukurannya lebih besar. Sama-sama dari kapal apa gimana? Kalau yang di depan itu sebenarnya meriam dari Kerajaan Demak yang merupakan hadiah Sultan Demak untuk Sultan Banten. Oh gitu, Bu. Iya, Jadi yang ini punya Belanda, yang di situ hasil hadiah gitu ya, Bu? Betul, Oh, itu betul. peluru-peluru juga ada. Iya, itu peluru-pelurunya. Enak ya, Bu, masih komplit ya Iya, semuanya. banyak Mbak. Hai, Bu. Terima kasih banyak ya Iya. sudah menemani saya Sama-sama, muter-muter menjelaskan Mbak Jessica. banyak. Mudah-mudahan besok bisa lebih baik lagi Bu museumnya, Bu ya. Amin. Terima iya. kasih banyak, Bu. Saya pamit dulu. Sama-sama. Iya, mari. Nah, akhirnya kita sudah keliling-keliling ke Museum Situs Kepurbakalaan. Keren banget ya, kita udah lihat berbagai macam benda-benda peninggalan prasejarah zaman dulu. Ada yang masih utuh, ada juga yang sudah bolong-bolong tapi masih dirawat dengan baik oleh pihak museum. Salut pokoknya. Dan mengulas perjalanan saya dari awal tadi, kita sudah ke Danau Tasikardi, udah ke Keraton Surosoan, Keraton Kaibon, dan terakhir ke sini tadi. Ternyata ini ya, di Banten itu peradabannya sudah maju sekali sejak zaman dulu kita belum lahir nih. Sudah ada sistem penyulingan air, keren banget pokoknya pemirsa. Kalau ada kritik dan saran, boleh kirim aja langsung ke alamat yang ada di bawah ini. Dan akhirnya berakhirlah pula perjalanan saya pada episode kali ini. Akhir kata saya Jessica Andini undur diri. Sampai jumpa di episode yang selanjutnya di hari dan jam yang sama hanya di Jendela Dunia. Buka mata selebar dunia.